Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Materi hari ini kita masih di bab yang keenam, yaitu tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Apa saja? Yang pertama di sini adalah hemofilia. Hemofilia ini merupakan penyakit keturunan di mana darah sukar membeku ketika terjadinya luka. Jadi seseorang yang menderita hemofilia ini harus berhati-hati. Selanjutnya adalah penyakit anemia. Anemia ini merupakan keadaan tubuh yang kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Seseorang yang menderita anemia ini akan merasa lelah, lemah, terlihat pucat, selalu kedinginan, pusing, sakit kepala, bahkan mengalami yang namanya sesak nafas. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, contohnya seperti daging merah, sayur hijau, lalu juga ada kacang-kacangan seperti kacang polong dan juga kedelai. Dan bisa mengkonsumsi vitamin B12 dan asam folat. Selanjutnya adalah penyakit leukemia. Ini merupakan kanker sel darah putih yang mengakibatkan jumlah sel darah putihnya meningkat dan kemudian memakan sel darah lainnya. Jadi jumlah sel darah putihnya lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah. Penyakit jantung koroner. Penyakit yang terjadi karena tersumbatnya nadi koronaria yang memberi makan pada jantung sehingga kerja jantung berhenti. Lalu penyakit varises ini merupakan penyakit pelebaran pembuluh vena, ini terutama di bagian kaki ya. Lalu ambeien ini terjadi karena pelebaran pembuluh vena pada anus. Selanjutnya adalah penyakit aterosklerosis. Ini merupakan penyakit pengerasan pada pembuluh nadi karena adanya endapan zat lemak. Lalu hipertensi. Hipertensi ini merupakan penyakit tekanan darah tinggi. Kita tahu bahwa tekanan darah yang normal yaitu 120/80. Gejala pada penyakit hipertensi ini seperti sakit kepala, mudah marah, lemas, nyeri pada dada, dan mengalami yang namanya sesak nafas. Biasanya kalau orang yang menderita hipertensi ini harus mengurangi makanan yang kadar garamnya tinggi, terus makanan kalengan, saus, penyedap, alkohol, dan lain sebagainya. Nah ini selanjutnya adalah penyakit hipotensi. Ini kebalikan dari penyakit hipertensi. Kalau hipotensi ini adalah penyakit tekanan darah rendah. Nah, gejalanya seperti pusing, mual, dan juga muntah, lemas, pandangan buram, bisa mengakibatkan terjadinya pingsan, konsentrasinya pun juga menurun. Penderita hipotensi ini harus mengubah pola makan dan juga gaya hidup. Misalnya, seperti mengkonsumsi makanan yang kadar garamnya tinggi untuk menaikkan tekanan darahnya menjadi normal. Terus mengkonsumsi cairan agar tidak terjadinya dehidrasi dan juga berolahraga. Nah, itu dia ya, gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, anak-anak di sini ada tokennya agar kalian bisa masuk ke link soal. Upaya apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah? Nah, di sini yang pertama adalah banyak makan sayur yang mengandung zat besi. Lalu hindari makanan yang terlalu banyak lemak dan zat kapur. Jadi kita harus makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Selanjutnya adalah olahraga yang teratur, istirahat yang teratur atau istirahat yang cukup, dan tidak merokok. Nah itu ya upaya untuk mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah. Dan ingat kita harus selalu jaga kesehatan agar kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Nah anak-anak sampai di sini materi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik. Tetap jaga kesehatan kalian dan semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.